Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Dengan kata lain, orang yang menyelamatkan kita adalah klan Dewa Primordial yang bertahan hingga hari ini. Setelah mendengar klan Yuan Shen, mereka berlima menunjukkan ekspresi terkejut, lagi pula, luasnya padam, dan klan Yuan Shen hampir punah. Saat ini, jarang mendengar tentang keberadaan roh primordial yang hidup, tetapi apa yang dilakukan orang ini untuk menelan api? Api pemadam ini sangat ganas, beraninya dia menggunakan dagingnya untuk melahap daging klan Yuan Shen. Apakah itu benar-benar begitu kuat? Mata King Teng menatap raksasa di dalam api, dia juga tidak percaya bahwa seseorang berani melakukan ini. Yang paling penting adalah ini bukan nyala api biasa, tetapi api diam yang mengandung aturan penghancuran yang kuat. Mengapa dia menelan api? Apakah api yang mematahkan tubuh? Atau apakah dia ingin menggunakan api untuk memahami aturan kehancuran, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk merebut api keheningan, dan mata Yuan Tengyan adalah untuk menghancurkan alam, mengorbankan api pemadaman, dan memulihkannya sesegera mungkin. Zhang, semua orang cepat, meskipun dia turun dan menunggu, tetapi tujuan dari perjalanan ini adalah untuk merebut api Jimmy, dan King Teng tidak menyerah pada nyala apinya karena ini. Meskipun tampaknya dia telah menyiapkan kartu truf, dia memiliki kepastian tertentu tentang masalah ini di dalam hatinya, jika tidak, dia tidak akan datang. Setelah kelima orang itu hampir sembuh, mereka akan pergi lagi. Jika dia menelan api lagi, itu akan memberi kita waktu untuk menemukan nyala api keheningan di hadapannya. King Teng dan rombongannya menyapu ke depan, tetapi bahaya yang menanti mereka tidak akan lebih buruk daripada Laut Giok penyempurnaan tubuh terbakar. Adapun api pemadam dari Laut Giok pemurnian tubuh terbakar, itu berkurang dengan cepat, dan sementara tubuh fisik Xiao Yan sedang diredam, api ungu sunyi yang telah berkumpul di dalamnya sudah memiliki lusinan saluran, dan mereka masih menyatu. Selain api ungu yang memadamkan ini, Xiao Yan juga menyadari beberapa api kehancuran di dalamnya, dan jalan kehancuran bukanlah akhir, tetapi titik awal, bukan kematian, tetapi transformasi bukanlah keputusasaan, tetapi vitalitas. Ini seperti pembunuhan musim dingin yang dingin, mengandung letusan musim semi. Seperti bencana guntur dan kepunahan dunia, debu alam semesta, sains seperti kembali ke reruntuhan, pusaran air, menelan dan memuntahkan esensi semua dunia, kepunahan Ki bukanlah kekuatan hidup dan mati, aturan ini bukan untuk menikmati kekuatan membunuh, tetapi untuk memahami kekuatan segala sesuatu untuk menjadi dan menghancurkan kekosongan, dan untuk menyesuaikan diri dengan tren siklus kelahiran dan kematian jalan besar. Jika saya ingin dia binasa, dia akan binasa karena saya, itu untuk menghancurkan saya seumur hidup, itu adalah inti dari kehancuran, kecepatan memadamkan api dan menelan api keheningan semakin cepat, dan api pemadaman di dalam tubuh telah mengembun menjadi 100. Meskipun api pemadam ini tidak dapat diubah menjadi sumbernya, itu harus memiliki kegunaan yang besar, tidak mengumpulkan lebih banyak api, pikir Xiao Yan dalam hatinya. Anda mengumpulkan semua api di sekitar Anda dan menyerap semuanya untuk saya. Segera, Xiao Yan berkata kepada wanita roh api, yang telah sepenuhnya mematuhi kata-kata Xiao Yan saat ini, dan api keheningan yang terus-menerus mengalir ke dalam tubuh yang terbakar ini memurnikan Laut Giok dari sekitarnya, dan dia tidak tahu kapan klon Dewa Primordial akan dapat mencapai hati kedua Dewa kuno di bawah tubuh penempaan seperti itu. Namun, Xiao Yan sebenarnya tidak mengetahuinya. Selanjutnya, tingkat kultivasi klon Yuan Shen yang lebih rincin, hanya tahu bahwa ada segel bintang putih di tengah alis, dan adapun dewa, tidak ada kesempatan untuk menerobos ke alam leluhur. Adapun kultivasi tubuh fisik, sudah sulit untuk bergerak maju, dan bagi dewa, kekuatan fisik saat ini juga cukup, dan masih perlu fokus untuk mengolah ranah sendiri terlebih dahulu. Sekarang, mendengar bahwa wanita roh api dapat langsung pergi ke sumber peradangan bisa memakan lebih banyak waktu, melahap api keheningan di sini, terus-menerus memadatkan api ini, dan jumlah orang yang memasuki tubuh masih meningkat, semakin banyak. Kekosongan tertentu dan dewa virtual yang tak terhitung jumlahnya di luar aliran ilahi berkumpul di sini. Di kantung darah, ada sosok ramping. Cairan transparan di kantung darah mengalir dengan cepat, dan setelah sosok di dalamnya sedikit bergetar, ia mengulurkan telapak tangannya untuk merobek kantung darah, dan perlahan berjalan keluar darinya ke sosok ramping, kulit putih, di tubuh, dan air mengalir, kulitnya lebih hangat dan lembut,
dan 3.000 sutra yang bergerak di belakangnya tumbuh ke tangga pinggang, dan tidak ada penyangga di antara denyut, dan itu bergetar lembut. Matanya kosong, dan dia sepertinya tidak memiliki ingatan atau jiwa yang baik. Alih-alih memiliki kesamaan 9 poin, tetapi karakter permaisuri Xuan Yin Chen Xianyuan masih belum terlalu jelas. Itu hanya permukaan, tidak ada inti, dan sulit untuk membujuknya. Di depannya, sesosok mencubit dagunya dan menunjukkan ekspresi bijaksana, dan dikirim keluar, alam sejati Xuan Yin, dan pencarian kenangan belum kembali. Sosok ini adalah Xuan Xing, yang melahirkan penampilan Chen Xianyuan hampir 1 lawan 1. Dan mayat di samping yang merupakan bunga putih semuanya adalah penampilan Chen Xianyuan, tetapi masing-masing dari mereka sedikit membungkuk, dan mereka jelas tersingkir. Yang mulia kedua, mereka belum kembali, tetapi dikabarkan bahwa beberapa kemajuan telah dibuat, dan banyak jiwa telah dicari, dan mereka sedang diringkas. Ini terlalu lambat, biarkan mereka mempercepat, jika tidak mereka tidak akan mati sama sekali. Xuan Xing mendengus dingin, dengan kekerasan ekstrim di matanya. Pendengar mengepalkan tinjunya dan menggenggam tangannya, dan dengan cepat mundur dengan hati-hati. Anda terus memperbaiki kulitnya tidak cukup lembab, dan payudara ini sedikit lebih kecil dan lebih besar. Setelah mengatakan itu, Xuan Xing berbalik dan pergi, dan adapun sosok yang membantu, dia berjalan ke samping, menunggu busuk membusuk dan melihat sekeliling. Di antara ratusan kantung darah di sini, semuanya ada sosok ramping yang identik, dan Taixu menggunakan kiming dan teknologi untuk mencoba membuat Akademi Abadi Sen. Semua orang bergegas ke api penyucian yang terbakar ini. Sekarang tidak ada nyala api di laut, itu telah menjadi jurang, dan tiba-tiba pelangi panjang bergegas masuk, berpikir bahwa itu sangat berbahaya, jadi saya berhenti di sini. Saya tidak menyangka bahwa lautan api asli di sini akan menghilang setelah kami tiba, mungkinkah itu mungkin? Ini adalah pertolongan Tuhan. Saya sedang menunggu kesempatan untuk muncul di depan saya. Bagaimana cara mundur saat ini? Bagaimana saya bisa mundur? Di antara mereka, ada beberapa pelangi panjang, yang merupakan beberapa orang yang ditemui Xiao Yan di awal pengorbanan ke punggung bukit, dan mereka juga bergabung dengan mereka, dan semua orang ingin memasuki area misterius ini untuk mencari tahu, berpikir bahwa mereka semua ada di sini, tetapi mereka juga mendengarkan kata-kata Nian. Jika ada bahaya, mereka akan mundur sesegera mungkin, tetapi bahaya yang jelas ini sepertinya tidak ada, jadi tentu saja mereka tidak bisa pergi. Tetapi ketika mereka lewat, mereka menundukkan kepala dan melihat sosok besar di bawah jurang, raksasa besar macam apa yang masih tertegun dan apa yang harus dilakukan dengan cepat. Pelangi panjang ini lewat di atas kepala, dan Xiao Yan secara alami melihatnya, tetapi dia tidak memperhatikan. Baginya, makhluk-makhluk ini adalah vitalitasnya yang konstan, dan ketika melahap api keheningan, anti-inflamasi adalah penggunaan kekuatan simbiosis, dan disitulah vitalitas berada. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.